Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Maulana Adi Firmansyah dalam program berita Post News. Pada pagi hari ini sedang diadakan pemilihan umum Ketua OSIS 2024 sampai 2025. Berketos ini tidak hanya diikuti oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Pasuruan saja, tetapi juga diikuti oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Kota Pasuruan, yang dimana pada tahun kemarin jumlah yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023 sampai 2024 itu hanya 3 kandidat saja. Akan tetapi tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 4 yang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum OSIS 2024 sampai 2025. Yang dimana mereka berempat berlomba-lomba untuk meraih kemenangan suara terbanyak pada periode 2024 sampai 2025. Baik, bagaimanakah dengan keseruannya? Tanpa basa-basi, mari kita ulas bersama. Pemirsa, beginilah suasana Pilketos 2024. Sebelumnya, Pilketos 2024 ini tentu saja dilaksanakan di lingkungan SMA N1 Pasuruan dan diikuti tidak hanya siswa-siswi SMA N1 Pasuruan, tetapi seluruh warga SMA N1 Pasuruan. Di Pilketos 2024 ini ada 4 kandidat yang mencalonkan diri. Di antaranya Prisa dari kelas 11 2, Naya dari kelas 11 6, Aditya dari kelas 10 4, dan Julian dari kelas 10 5. Sebelum e-vote, para kandidat akan mengikuti beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya pada tanggal 16 Oktober, kandidat melakukan debat sesi 1, dilanjut tanggal 17 Oktober 2024, para kandidat orasi di depan warga SMA N1 Pasuruan, dan terakhir pada tanggal 18 Oktober, para kandidat melakukan debat sesi kedua. Dari serangkaian kegiatan tersebut, tentunya mereka juga berkampanye dan meraih suara terbanyak agar dapat terpilih menjadi Ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, sebentar lagi saya akan bersama dengan salah satu kandidat calon Ketua OSIS untuk melihat kesiapan dari calon Ketua OSIS tersebut. Nah, sekarang ini saya berkesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab dengan salah satu kandidat. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung saja tanya langsung. Baik, dengan Kak siapa? Halo semuanya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Prisa Swanda Firdausi Amru dari kelas 11 2 sebagai kandidat dengan nomor urut 1, calon Ketua Umum OSIS Sewagati SMA Negeri 1 Pasuruan periode 2024-2025. Keren. Nah, langsung saja kita langsung tanya jawab ya. Baik, Prisa, untuk pertanyaan pertama, apa saja visi misi program unggulan Anda jika Anda terpilih menjadi Ketua OSIS? Sebutkan salah satunya saja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan hal ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan visi misi dan juga program kerja yang saya angkat selama 1 periode ke depan. Untuk visi, terwujudnya OSIS Sewagati SMA Negeri 1 Pasuruan sebagai wadah dalam mewujudkan siswa-siswi yang cerdas berkarakter, berintegritas, inovatif dan kreatif serta progresif dalam mengeksplorasi potensi diri menuju generasi emas. Nah, di dalam perwujudan daripada visi saya terdapat beberapa misi yang dapat saya lakukan, yakni yang pertama adalah meningkatkan kolaborasi dan juga keharmonisan antara pengurus OSIS Sewagati SMA Negeri 1 Pasuruan dengan prinsip kekeluargaan, kolaborasi yang efektif dan juga rukun dan kompak. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi kinerja OSIS Sewagati SMA Negeri 1 Pasuruan secara produktif dan efisien. Kemudian misi saya yang ketiga adalah menjalin dan juga meningkatkan kolaborasi serta sinergitas internal dan eksternal. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi sarana guna mengasah dan mengembangkan potensi diri siswa-siswa SMA Negeri 1 Pasuruan. Nah, di dalam mewujudkan dan juga merealistiskan terkait dengan visi dan juga misi saya terdapat beberapa program kerja yang akan saya programkan ke depannya, yaitu yang pertama adalah hati atau harmoni bersama Sewagati. Kemudian yang kedua adalah Smashment atau Semasa Skill Management and Mentoring. Kemudian yang ketiga adalah Semasa Ceria atau cerita edukasi aksi relaksasi. Dan yang keempat adalah evaluasi dan juga pengembangan daripada program kerja. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu siapa saja pihak yang terlibat atau akan menjadi sasaran utama dalam terlaksananya program kerja unggulan nanti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan hal ini juga relate dengan misi saya yang pertama dan juga yang ketiga, yaitu yang pertama terkait dengan meningkatkan rasa kolaborasi dan juga komunikasi antar pengurus OSIS dan juga MPK Sewagati Semasa. Maka sasaran saya adalah internal daripada pengurus OSIS dan juga MPK Sewagati Semasa, seperti itu. Kemudian juga yang sama dengan misi saya yang ketiga, yakni terkait dengan sinergitas kolaborasi antara internal dan juga eksternal, juga
ini merupakan perwujudan daripada program kerja saya yang kedua dan juga yang ketiga, yakni Management dan juga Semasa Ceria. Di mana di sini tentunya dalam mewujudkan dan juga mengimplementasikan terkait dengan visi dan juga misi saya, pastinya saya akan berkolaborasi dengan instansi terkait, kemudian juga dengan beberapa fasilitator yang nantinya menunjang untuk merealisasikan terkait dengan program kerja saya. Mungkin seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Fun fact ya guys, dulu tahun 2023 Prisa itu menyalonkan ketua OSIS, tapi mungkin belum rezekinya, tapi untuk tahun sekarang menyalonkan lagi. Nah, mengapa Anda tertarik sekali untuk menjadi ketua OSIS? Apakah ada suatu alasan untuk menyalonkan kedua kalinya lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin mengulang terkait dengan pertanyaannya. Benar memang yang dikatakan Maiza bahwasanya sebelumnya di tahun 2023 di periode sebelumnya saya juga sudah sempat menyalonkan diri sebagai calon ketua umum OSIS. Kemudian di periode ini juga saya mencalonkan diri juga sebagai ketua OSIS. Nah, kenapa sih kok saya juga berambisi terkait dengan bagaimana saya berusaha untuk memantaskan diri sebagai ketua OSIS? Tentunya selama satu periode kebelakang juga bukan hal yang singkat bagi saya dengan berbagai macam ilmu dan juga pengalaman yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Mengapa tahun kemarin juga saya sudah diajukan? Karena memang saya berhasil meloloskan diri dan juga berhasil memenuhi terkait dengan beberapa faktor yang memang harus dipenuhi oleh seorang kandidat ketua OSIS seperti itu. Makanya tahun kemarin itu juga sudah sempat mencalonkan diri sebagai kandidat calon ketua OSIS seperti itu. Kemudian juga tahun ini saya nyalon lagi karena memang di dalam satu periode kebelakang kemarin juga terkait dengan amanah yang sudah diberikan kepada saya ini juga dapat terlaksana dengan baik, sehingga terkait dengan siswa-siswi kemudian juga pihak sekolah ini juga sudah mempercayai saya dan juga berharap untuk dapat melanjutkan amanah ini di periode selanjutnya seperti itu. Keren. Lanjut ke pertanyaan terakhir, bagaimana tindakan yang akan Anda lakukan jika melihat ada salah satu anggota Anda yang perilakunya tidak sesuai dengan program kerja dan visi misi Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya di dalam suatu organisasi itu ada yang namanya struktur kepanitiaan, kemudian juga ada yang namanya struktur anggota. Di mana di sini sebelum kami memulai berjalannya satu periode tertentu, tentunya kami harus menyamakan terkait dengan visi misi dan juga tujuan kami bersama seperti itu. Kemudian setelah adanya penetapan tujuan, pastinya kami adalah melanjutkan dengan merancang dan juga memprogramkan program kerja apa yang akan kami lakukan ke depannya seperti itu, dengan menetapkan tujuan, kemudian juga sasaran seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, apa ada pesan dan kesan untuk warga siswi SMA Negeri 1 Pasuruan? Baik, untuk pesan dan kesannya, jangan lupa gunakan hak suara kalian di tanggal 23. Jangan sampai golput dan juga jangan sampai salah memilih pemimpin seperti itu yang kiranya bisa dianggap pantas. Namun izin juga untuk memaparkan terkait dengan slogan saya, bersama dengan satu tujuan, satu semangat, bersama kita hebat, bersatu kita kuat. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Prisa atas sudah melakukan waktunya untuk melakukan sesi tanya jawab ya. Itu tadi adalah sesi tanya jawab dengan salah satu kandidat, yaitu kandidat nomor 1 dengan Kak Prisa Aswanda. Semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasuruan lebih menggunakan hak suaranya di tanggal 23 nanti. Jangan golput ya teman-teman. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari SMA Negeri 1 Pasuruan. Ahmad Maizarfan, Bos News melaporkan. Itu tadi adalah keseruan dari Perketos yang diadakan di SMA Negeri 1 Kota Pasuruan pada periode 2024 sampai 2025. Jangan lupa menggunakan hak suara kalian ya pada tanggal 23 nanti. Jangan golput ya teman-teman, karena ini akan menentukan masa kepemimpinan OSIS ke depannya nanti. Mungkin itu saja berita yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di berita selanjutnya teman-teman.